Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku yang saya sayangi serta para pemirsa, para wali murid yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, keimanan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dengan lancar tanpa ada aral suatu apapun. Maka dari itu, marilah rasa syukur kita ikrarkan dengan bacaan tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang kami sayangi, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang materi zakat fitrah. Namun sebelum saya sampaikan pembahasan tentang zakat fitrah, saya akan menyampaikan pengertian tentang zakat. Zakat adalah berasal dari kata zakat yang artinya suci, bersih, ataupun subur. Maka dari itu, zakat berfungsi untuk membersihkan harta kita. Adapun jenis zakat fitrah ada dua hal, yaitu satu zakat mal dan yang satu adalah zakat fitrah. Dan pada pembahasan kali ini adalah kita fokuskan ke zakat fitrah. Anak-anakku yang kami sayangi, tahukah kalian apa hukumnya kita membayar zakat fitrah? Membayar zakat fitrah hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Mengapa Allah mewajibkan kita untuk membayar zakat fitrah pada bulan Ramadan? Karena di dalam harta kita ada sebagian hak dari orang-orang lain yang harus kita salurkan, yang harus kita berikan, terutama kepada orang-orang yang tidak mampu. Anak-anakku yang kami sayangi, segala sesuatu pasti ada tujuannya. Begitu pula dengan membayar zakat fitrah. Adapun tujuan membayar zakat fitrah adalah untuk mensucikan jiwa kita, untuk mensucikan diri kita dari semua kesalahan dengan cara membayar zakat fitrah. Nah, anak-anakku yang kami sayangi, kapan kita harus membayar zakat fitrah? Membayar zakat fitrah tidak bisa dilaksanakan di setiap bulan atau di bulan-bulan yang bukan bulan Ramadan. Namun, membayar zakat fitrah adalah harus berada di bulan Ramadan. Sedangkan waktu yang untuk membayar zakat fitrah adalah mulai di awal bulan Ramadan sampai pada akhir bulan Ramadan sebelum kita berangkat menuju melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan waktu yang paling afdol itu adalah waktu sebelum kita berangkat menuju ke lapangan untuk menjalankan sholat Idul Fitri. Anak-anakku yang kami sayangi, berapa besarnya kita harus membayar zakat fitrah? Membayar zakat fitrah ada ketentuannya, yaitu dari pendapat beberapa ulama. Pada umumnya membayar zakat fitrah adalah 2,5 kg. Ada juga yang menyampaikan bahwa membayar zakat fitrah adalah 2,7 kg. Adapun pada saat ini membayar zakat fitrah dibulatkan menjadi 3 kg. Dengan apa kita harus membayar zakat fitrah? Kita harus membayar zakat fitrah dengan berupa makanan pokok
keseharian yang kita konsumsi pada suatu daerah tersebut. Karena masing-masing daerah berbeda-beda makanan pokoknya, maka yang dianut adalah makanan pokok untuk kesehariannya. Jika di daerah kita makanan pokok adalah beras, maka kita juga membayar zakat fitrah dengan beras. Apabila di suatu daerah makanan pokok itu adalah berupa jagung, maka mereka juga membayar zakat fitrah dengan jagung. Bisakah membayar zakat fitrah dengan uang? Dari beberapa ulama ada yang tidak membolehkan, namun juga ada yang membolehkan. Apabila kita membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang, maka senilai Rp30.000. Demikian anak-anak untuk masalah besarnya pembayaran zakat fitrah. Anak-anakku yang kami sayangi serta para wali murid yang dirahmati Allah, adapun syarat-syarat membayar zakat fitrah adalah: 1. Orang itu harus beragama Islam dan merdeka. Artinya merdeka adalah mereka bukan budak. Jadi orang yang bebas, orang yang merdeka. Yang kedua adalah memiliki harta yang lebih pada saat itu, atau bisa dikatakan mereka adalah mampu. Itu adalah syarat-syarat membayar zakat fitrah. Anak-anakku yang kami sayangi, Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat fitrah. Pasti ada orang-orang yang berhak menerima. Lalu siapa yang berhak menerima zakat fitrah? Orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah ada 8 golongan. Golongan pertama adalah orang fakir. Siapa orang fakir itu? Orang fakir adalah orang yang memiliki harta namun sangat sedikit sekali, sehingga mereka tidak memiliki kelebihan setelah untuk makan minum. Itu namanya orang-orang yang fakir. Kemudian golongan yang kedua adalah orang miskin. Siapakah orang miskin? Orang miskin adalah orang yang memiliki harta namun hanya cukup untuk makan dan minum pada hari itu saja. Untuk makan besok mereka sudah bingung mau makan apa dan mau mencari kemana. Itulah golongan dari orang miskin. Anak-anakku yang kami sayangi, golongan yang ketiga adalah amil. Siapa amil itu? Amil adalah orang-orang yang mengurusi, yang mengumpulkan, dan yang menyalurkan zakat fitrah. Maka mereka juga berhak untuk mendapatkan sebagian dari zakat fitrah tersebut. Sedangkan golongan yang keempat adalah golongan orang mu'alaf. Siapakah mereka? Mu'alaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan keimanannya masih lemah. Mereka juga boleh menerima zakat fitrah, adapun mereka berhak untuk menerima zakat fitrah. Sedangkan golongan yang kelima adalah riqab atau budak. Budak adalah orang yang tidak merdeka. Budak berhak untuk menerima zakat fitrah. Begitu juga dengan budak yang ingin memerdekakan dirinya, mereka pun juga masih tetap berhak menerima zakat fitrah. Sedangkan golongan yang keenam adalah orang yang gharim. Orang yang gharim adalah orang yang memiliki banyak hutang dan dia tidak mampu untuk membayarnya. Hutang tersebut adalah hutang pribadi, hutang yang bukan untuk kemaksiatan. Sedangkan golongan yang ketujuh adalah golongan fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang mengembangkan agama Allah, yaitu agama Islam.
Mereka juga berhak untuk diberikan zakat fitrah. Anak-anakku yang kami sayangi, yang terakhir adalah golongan dari Ibnu Sabil. Siapakah golongan Ibnu Sabil itu? Ibnu Sabil adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, yang bertujuan untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan akidah yang benar, hanya semata-mata karena Allah. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah serta anak-anakku yang kami sayangi, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan masalah zakat fitrah pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.